Hai teman-teman online, selamat datang di dapur Bu Aya. Kali ini aku mau share resep doprek atau dondong geprek. Kali ini juga aku akan share gimana caranya supaya rujak atau manisan satu ini bisa awet dan cocok juga buat kalian jualan. Oke, kita langsung aja ya buat sama-sama. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya. Untuk bahannya kita pakai 500 gram kedongdong udah aku cuci bersih, 1 sendok teh asam jawa, 1 buah lemon, 4 cabai merah, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 buah gula jawa. Kalau kalian mau pakai gula merah semua boleh ya, menyesuaikan aja. Pertama, aku geprek dulu kedongdongnya pakai mutu. Nah, ini udah aku kupas dan aku cuci lagi ya. Sekarang akan aku siram dengan air panas. Nah, proses inilah yang akan membuat dopreknya awet 2-5 hari. Jadi cocok banget nih buat yang mau bakulan. Lalu aku panaskan 100 ml air dan tambahkan gula merah yang udah aku sisir, gula pasir, asam jawa, dan garam. Aku masak sampai matang. Nah, untuk cabenya aku udah blender ya, tapi nggak terlalu halus. Kalau kalian mau pakai chopper juga boleh. Sekarang aku saring larutan tadi dan aku aduk rata. Setelah itu baru aku masukkan ke dondongnya dan aduk kembali. Nah, ini dopreknya udah jadi ya, bisa disimpan di kulkas biar pas makannya lebih nikmat. Kalau mau disimpan di kulkas, aku sarankan pakai tempat yang tertutup ya supaya awet. Aku pindahkan ke tempat yang udah bersih dan tertutup. Tunggu 1 malam supaya bumbunya makin menyerap. Selamat mencoba. Kali ini aku mau share resep asinan mangga yang pedas, manis, dan segar. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini sampai selesai.
Dan selamat datang buat yang baru bergabung sama Dapur Bu Aya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Bantu aku supaya makin semangat share video serta tips and triknya aku dalam memasak. Di sini aku udah ada 1 kilo mangga yang mengkel. Aku pakai mangga Indramayu. Udah aku iris juga ya. 7 buah cabai rawit merah. Untuk tingkat pedasnya bisa menyesuaikan aja. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah cabai rawit juga. 1 buah lemon yang udah aku iris. 3 sendok makan air lemon. 250 ml air matang. 5 sendok makan gula pasir. Kalian juga bisa ganti pakai gula merah ya. Setengah sendok teh garam. Pertama, aku akan haluskan dulu cabai merahnya. Aku tambahkan sedikit air yang tadi ya. Lalu kita panaskan air, kita tunggu sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Setelah itu, baru aku masukkan gula pasir, sedikit garam, dan cabai merah yang sudah dihaluskan. Aku aduk biar merata dan kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, aku matikan kompor. Setelah itu kita tambahkan air lemonnya. Sekarang aku tambahkan potongan jeruk lemon ke mangganya. Lalu kita siram dengan air asin yang tadi. Ini tuh wanginya seger banget. Nah, sekarang kita aduk-aduk rata. Di sini aku udah siapkan toples kaca. Buat teman-teman boleh kalau mau pakai wadah apa aja ya, yang penting bisa tertutup rapat. Lalu aku pindahkan sedikit demi sedikit ke toples.
Jangan lupa kita siram air asinannya yang seger ini ya. Nah, kalau udah, kita bisa masukkan kulkas 1 malam. Proses ini supaya mangga dan air asinannya makin nyatu dan makin seger. Asinan ini tuh dimakan saat dingin bakal lebih nikmat, rasanya pedas, manis, seger banget. Kalian harus wajib cobain ini di rumah. Kali ini aku mau share cara aku buat manisan kedongdong yang segar dan bisa disimpan di kulkas. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Like, komen, dan share ke sosial media kalian ya. Pertama, aku udah ada kedongdong. Sebelumnya udah aku cuci dan aku iris seperti ini. 1 buah lemon, 2 buah cabai rawit merah, 1 sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir. Pertama aku iris dulu cabai rawitnya, aku akan iris tipis-tipis ya. Sekarang aku tambahkan ke buah kedongdongnya. Lalu iris lemon dan sisihkan. Panaskan air, aku pakai sekitar 300 ml. Tambahkan gula dan garam. Aduk rata larutannya, tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, kita angkat ya. Siram larutan tadi ke buah kedongdongnya. Tambahkan irisan lemon dan kita aduk rata. Nah, ini kita tunggu manisannya sampai agak dingin ya, atau hangat-hangat kuku juga boleh. Baru kita pindahkan ke tempat yang tertutup. Sekarang manisannya udah dingin, aku akan pindahkan ke tempat tertutup. Boleh pakai tempat apa aja ya, yang penting dia tertutup. Pastikan juga tempatnya bersih dan kering. Nah, kalau udah benar-benar dingin, baru kalian bisa masukkan ke kulkas. Kalau manisan kedongdong ini biasanya aku sajikan dia dingin ya. Rasanya bakal lebih enak dan segar. Kalian kalau punya kedongdong wajib banget buat menu satu ini, karena buatnya gampang banget. Selamat mencoba ya, jangan lupa di-share. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Komen juga kira-kira masakan apa yang mau kita buat di video selanjutnya. Share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman online. Bye.